Halo, kali ini kita akan berbicara tentang mapping ya, atau lebih tepatnya direct memory mapping. Kita kemarin kan sudah membahas apa itu cache memory kan. Nah, kemudian perjalanan datanya ya. Data itu kan perlu perlu titenan. Titenan, kita mau ke blok yang sebelah mana, itu kan artinya data itu harus punya alamat. Nah, oleh karena itu kita petakan terlebih dahulu alamatnya. Itu nggih. Oke, kita mulai masih dari secondary memory yang kemarin ya. Saya ilustrasikan dengan gambar seperti yang kemarin-kemarin. Ini SM atau secondary memory gitu ya. Secondary memory itu ada blok kecil-kecil di dalamnya. Nah, ini kita sebut program. Ini ada apa namanya? Ada page-nya. Program 1 sama. Kemudian program 2. Di sini ada page-nya ya. Jadi baris itu namanya page. Pages gitu ya. Nah, kemudian ada main memory tentunya ya. Di sini saya gambarkan main memory. Nah, ini juga ada line-line-nya. Nah, ini namanya frame. Ini hanya sebuah nama saja kok ya. Nah, tapi nama frame dan page itu hanya digunakan apabila ada komunikasi data dari MM ya sini atau main memory ke atau kebalikannya itu secondary memory. Jadi ini disebut frame lainnya, yang ini disebut page gitu ya. Kemudian ini kan ada ukurannya toh. Nah, setiap frame atau page itu kan juga ada ukurannya. Atau ya apa ya jumlahnya gitu ya. Nah, frame size itu sama dengan page size. Itu ya sama. Ini jumlahnya ini sel-selnya itu sama jumlahnya. Kalau 64 ya 4 ya 4, 8 8 gitu ya. Semua sama. Jadi tidak bisa kok yang ini kok 8 ini 4. Ya piye kan nanti malah membingungkan sendiri gitu ya. Ini kalau kasusnya secondary memory dan main. Ya, kemarin kan kita bahasnya case ya. Nah, kita coba ke case-nya dulu. Di sini seumpama ada sebuah cache memory ya. Atau CM gitu ya. Nah, saya gambarkan. Kemudian di sini ada main memory tadi, saya gambarkan lagi. Oke. Ini juga ada baris-barisnya. Nah, di sini namanya line pada cache memory. Kemudian yang main memory itu namanya adalah block. Ya, ini karena antara cache dan main memory. Jadi namanya line yang block. Kalau yang ini namanya frame dan page kalau berhadapan antara main memory sama secondary memory. Oke, ini perbedaannya hanya penamaan saja gitu. Tergantung lawannya yang siapa dan siapa. Jumlahnya, nah ini sama.
jumlahnya juga sama ya. Jadi line size itu sama dengan block size, itu ya, sama jumlahnya itu. Nah, dan satu sel ini, ini satu sel itu disebut dengan word ya. Word adalah apa namanya itu, address terkecil pada suatu unit memori ya. Smallest address ya, smallest address unit atau satuan gitu ya, of memory. Nah, kemudian satu word itu sama dengan 1 byte. Ingat loh, byte bukan bit ya. Satu word itu sama dengan 1 byte. Itu nggih. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas dulu yang main memory, pengalamatan yang main memory. Ini ada sebuah main memory, seumpama di sini 1 2 3 4. Nah, gitu ke. Dah, di main memory ini ya, saya tulis sih main memory. Seumpama memory size-nya itu 64 words. Itu artinya 0 1 2 3 sampai 63 ya kan, jumlahnya 64. Betul. Nah, kemudian block size-nya, block size ya, maaf, block size itu kan ini toh. Nah, ini toh 1 2 3. Nah, ini kan block size toh. Block size itu sama dengan 4 words. Berarti ya, number of row-nya ya, jumlah row-nya ya, itu sama dengan 64 dibagi 4 kan gitu toh. Ya, ini lebarnya itu 4, 0 1 2 3 ya. Kemudian yang ke bawahnya ini dari sini ke sini itu berapa ya, dibagi 4 toh. Nah, berarti sama dengan berapa? 16 itu ya. Berarti punya 16 blok gitu ya. Di sini 0 1 2 sampai 15 ya, 3 4 setengah blok itu nggih. Berarti ini begini toh. Sampai 15. Nah, ini yang block size-nya itu. Oke, clear nggih? Ini adalah ukurannya atau dimensinya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat pengalamatannya? Nah, cara membuat pengalamatan yang akan kita bahas di sini adalah physical ya, L-nya double enggak ya, physical address itu ya, physical address atau PA gitu ya. Nah, berapa bit physical address yang kita butuhkan gitu. Nah, ini kan tadi 64 memory size-nya ya, memory size itu 64. Nah, berarti depend on memory size ya, we need log 2 64 sama dengan berapa? Yuk,
Ayo, 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 6. Itu nggih sama dengan 6. 6 apa? Satuannya 6 bit ya, 6 bit gitu ya. Nah, 6 bit saya tak gambar ki. 1 2 3 4 5 6. Ya. Nolnya mana ya? Oh, nggak usah dialamati. Ya, yang penting 6 bit. Ya, 1 2 3 4 5 6. Dah. Nah, yang ini itu adalah each word address ya. Each word address gitu. Nah, each word addressnya itu kan tergantung pada block size ya. Ini block size. Block itu kan yang ini toh. Yang ini toh. 0 1 2 3 ya. Depend on depend bukan gini. Each word address number. Nah, gitu ya. Number depend on block size. So we need log 2 dari 4 sama dengan 2 ya toh. Ya berarti kita cuma butuh 2 ini toh. Nah, di sebelah kanan gitu ya. Kok bisa di sebelah kanan nggak di sebelah kiri? Wah, nanti dulu. Ini penasaran, disimpan dulu karena ini memang yang menemukan cerdas banget ini ya. Oke, gitu oke. 2 berarti kita cuma butuh 2 bit ya. Kalau tadi yang totalnya kita butuh 6 bit. Ini toh 6 bit total. 2 bit saja untuk each word address ya, atau each block gitu ya. Each block size. Yang berikutnya yang ini 4 yang di sini ya. Itu disebut address block. Address block ya. Kenapa 4? Dari mana? Ya dari itu, dari tadi ya. Depend on address block number. Berapa? 16 toh. Ini 0 sampai 15 ya toh. Number of row 16. Berarti log 2 dari 16 sama dengan 4. Itu ya, bit. Oke. Begitu. Ini kenapa ini 4, kenapa 2. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah nah yang ini blok ini. Ini itu yang ke sini itu ya. Sedangkan yang lebarnya ini, nah itu adalah yang ini gitu ya, yang 2 ini. Ya ini. Nah, itu ya. Yang 2 di sini. Clear toh? Kita contohkan. Ben tambah mudeng. Oke. Sekarang ini saya nomori dulu saya gambarkan saja ya. Gini, saya gambarkan lagi. Ini ada 0 1 2 3 4 5 sampai 15. Itu ya. 0 1 2 3. Boleh silakan sambil digambar ya, karena saya juga nggak cepat-cepat banget. Penomorannya dari sini 0 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai seret di sini 6 kok di sini 60, 61, 62, 63. Pas toh 0 sampai 63. 0 sampai 63. 64 bit. 64 words, sorry. Nah, oke. Sekarang kita mau mencontohkan address block. Address blocknya itu 2. Ya, berarti ini toh. Oke, kemudian row-nya itu 3. Berarti ini toh 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kusik. Address block malah saya yang lupa sendiri. Aduh, nah ini blok ya. Address block. Oh sorry, address block itu ini. Address blocknya itu 2. Kemudian row-nya 3. Address blocknya 2. Sorry. Ya bener ding. Maaf. Saya agak bingung malahan. Oke. Address block 2, row-nya 3. Address block ini toh, bener toh? Address block ya. Row 0, 1, 2, 3 di sini. Ya, berarti kan 11. Ya. Berarti artinya word ke 11 gitu ya. Oke, kita buat address SQL addressnya. So tadi SQL gimana? SQL addressing nya adalah itu ini kita 3. Oke. Tadi blok yang sebelah kanan 2 ini adalah apa namanya itu row-nya ya, row-nya. Atau sebenarnya itu bukan row ya, sorry. Itu mungkin lebih tepatnya bukan row loh. Itu lebih tepatnya itu kolom ya, kolom. Karena ini kolom 1, 2, 3 ya. Gitu aja wis. Oh ini salah saya berarti. Kolom gitu ya tulisannya ya. Ini maaf ya kalau seumpama salah nulis. Kolom gitu atau L-nya 1 ya. Ya, inilah. Oke. Yang ini kolom addressnya itu kan yang 3 tadi. Nah, 3 itu kalau diwakili dengan 2 bit gimana? 2 bit. Diwakili dengan 2 bit berarti adalah seumpama ini 2 bit kan begini toh. Berarti 1 gitu toh? Ingat-ingat lagi pelajarannya elektronika digital atau teknik digital ya, saya lupa tentang numberingnya, sistem bilangan digital. Ini 1 itu. Oke. Yang berikutnya yang sebelah kiri, nah ini kan 2 ya toh, address blocknya. Kalau ada 4 bit, 2 itu berarti apa? 4 bit. Hayo. Berarti 0, 1, 0, 0 gitu toh? Ya apa ya? 0, 1, 0, 0 gitu nggih. Nah ini adalah SQL addressnya yang ini. Nah kenapa ini saya nomori 1, 2 sampai 63? Nah ini mari kita uji ya. Di sini berarti menjadi 2 pangkat 0. Di sini menjadi 2 pangkat 1. 0 tidak usah. Ini menjadi 2 pangkat berapa? Ini 2, ini 3. Ya. Berarti berapa? 2 pangkat 3 8 ditambah 2 pangkat 1 2 pangkat 0 1 sama dengan 11.
Sama nggak sama ini? Nah, sama toh? Itulah yang disebut dengan physical address. Jadi ya sesuai dengan binernya ini, fisik atau susunan binernya ini gitu. Oke, ada yang unik lagi. Kose sabar ya. Nah, ada yang unik lagi di sini. Tadi main ya, main memory ya. Mana tadi tulisannya? Main memory. Nah, sekarang adalah cache memory ya. Oke, yang cache memory. Yuk. Seumpama kita punya memory size ya, itu 16 words. Kemudian line-nya, jumlah barisnya 4. Maka line size ya, kemudian number of line-nya atau number of column ya, of kolomnya berarti kan 16/4 sama dengan 4 words ya. Saya gambarkan toh ya, 4 kali 4 16 atau 4 kali 4 tuh kotak tak itu ya. Oke. Nah, jumlah lainnya ada 4, berarti di sini saya kasih nomor 0 1 2 3. Kalau dibinirkan ya sama kalau ini binernya juga sama ya. Tadi ini kan butuh apa? Log ini loh. Log 2 dari 4 sama 2 bit. Ini sama toh. Kalau 4 ya log 2 dari apa? Log 2 dari 4 kan sama dengan 2 toh, 2 bit toh. Nah, berarti perlu 2 bit semua. Baik di apa? Number of line size-nya ini, jumlah line-nya dan jumlah kolomnya. Kan butuh 2 bit semua toh. Berarti di sini 00 ya, 01 10 11. Pas toh? Kalau di biner didesimalkan kan gitu. Itu oke. Itu adalah alamatnya semacam itu. Kemudian nah, kita akan berbicara masalah round robin mapping ya. Round robin mapping ini yang tadi saya ceritakan. Tunggu dulu, ada keunikan lagi gitu ya. Ini maksud saya ini. Nah, ini round robin mapping. Di sini saya gambarkan apa? Main memorinya. Ya. Di sini seumpama tak garis saja wis. Ini 4 tuh kan 1 2 3 4 sampai sini ya. Nah, ini tak kasih nomor 0 1 2 3 4 16 tuh tadi. Kalau mm-nya 0 sampai 15 toh. Di sini mana? Nah, ini 16 apa namanya? 16 kolom ya. Karena tadi mana? No, ini number of kolomnya 16 ya. Lima 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini akan saya beginikan. Nah, perkecil ya. Oke. Nah, di sini kemudian ini kita apa? Kita binerkan terlebih dahulu. Ya. Ini menjadi 0
0 0 0 kan biner ya. Ya pasti segini 0 0 0 0. Oke. Kemudian 1 ya berarti 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 gitu toh. 4 ya. Kemudian 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 gini ya. 7 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 10 10 1 0 ini ya. 11 1 0 1 1 12 8 ditambah 4 ini ya. 13 14 begini 15. Nah ini ya. Kemudian nah ini belum saya nomori ya. Saya kasih nomor wes 0 1 2 3 4 5 6 7. Pas ya 63. Oke. Nah ini yang main memorinya. Sekarang yang case-nya ya. Case-nya saya gambarkan kira-kira ya pas di mana ya? Pas tengahnya itu di mana? Nah, tengahnya itu kan ya di sini ya, sekitar sini. Nah, ini case-nya tak gambarkan di sini, wes. Kok malah pakai merah? Pakai hitam dong. Ya, ini 4. Tadi kan case-nya kan 16 bit toh. Oke, di sini itu 0 1 2 3. Kalau dibinarkan menjadi 0 0, satunya itu 0 1 1 0 1 1. Gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang namanya round robin mapping itu begini. Ini pertama saya pakai yang biru dulu, warna biru. Ya, alamatnya ada penggaris nggak ya di sini sih? Kayaknya kita punya penggaris di sini ya. Sebentar, tak carikan dulu. Rule mana rule? Kok nggak ada ya? Ada kok harusnya kok. Sebentar, saya carikan dulu biar rapi. Ruler, mana tuh ruler? Kok nggak ketemu saya? Kalau pakai ini gimana? Oke, yang pertama, yang nomor 1 ini ya, nomor 1 di sini. Ini kita tempatkan di yang nomor 0 kita tempatkan di nomor 0 juga. Gitu ya. Kemudian yang nomor 1 kita tempatkan di nomor 1 kita tempatkan di nomor 1 juga. Itu ya. Kemudian yang nomor berapa lagi nih? Warnanya ada apa aja tuh? Kok cuma ini tok ya? Nah, ini. Nomor
2. Saya taruh ke nomor 2 juga. Kemudian nomor 3 ini ya, nomor 3. Ya, nomor 3 ini saya taruh di nomor 3 juga. Oke, oke. Begitu juga seterusnya. Maksudnya seterusnya gimana? Gini. Karena ini 4 ini sudah habis toh. Ya toh, ini kan kolomnya 0 sampai 3. Ini juga kolomnya 0 sampai 3 toh. Saya tak tulisi dulu aja deh. 0 1 2 3. Kan gitu. Sama ya. Jadi ini sudah habis. Pas cuma sampai row ketiga. Nah, tapi round robin itu menghapus yang pertama. Kalau ini sudah selesai, kemudian dikirimkan ke prosesor, maka yang biru ini dihapus, data yang biru ini dihapus, diganti yang ini, yang data keempat. Jadi yang yang row ke-0 itu dihapus, kemudian disusuli ya dengan data yang keempat, gitu ya. Jadi nanti begini. Ini yang keempat. Nanti ke sini. Nah, itu kemudian yang ke 5 juga gitu. Jadi yang ini yang ke data yang ke 1 itu dihilangi, disusuli, diganti ya dengan yang data yang ke 5 itu ya. Nah, hijau tadi warnanya. Nah, ini. Kemudian berikutnya juga. Nah, gitu oke. Dan seterusnya, iyalah. Hijau. Kemudian apa lagi? Pink. Baru oranye. Dan apa lagi? Biru lagi. Kemudian hijau. Kemudian jambon. Kemudian oranye. Nah, begitu. Oke. Nah, ini. Jadi yang line 0, kemudian line yang biru-biru. Nah, ini 4. Kemudian line 8, line 12 itu dikirimkan ke line 0 pada cache memory ya. Ini MM, ini CM ya, cache memory. Itu ya. Begitu juga yang ini, yang 1 itu dikirimkan ke line 1, begitu juga yang line 5, begitu ya line 9, line 13 gitu ya. Nah, pokoknya yang sama-sama warnanya ini tadi. Nah, uniknya tadi, keunikannya tadi, coba kita perhatikan ya, perhatikan. Tak stabilo. Stabilo biru itu mana? Stabilo biru enggak ada. Stabilo biru. Mana sih stabilo biru nih? Birunya itu yang kayak apa tuh kalau yang ini? Ini ya. Gitu. Loh, mana stabilonya? Loh, kok nggak ada stabilo biru? Piye lagi? Oke. Nah, biru gitu aja yang penting ya. Coba
Yang biru ini, yang biru ya. Ini kan 0 ke line 0. Tak bunderi. Oh, kemudian tak bunderi lagi. Loh, coba gatekke ini ya. Tak bunderi lagi. Tak bunderi lagi. Ya ta? Oke. 00 00 00 00. Kasihkan ke 00. Oke. Yang hijau sekarang. Tak bunderi. Bunderi lagi. Bunderi lagi. Bunderi lagi. Loh, tahu yang hijau 01 01 01 01 ke 01. Nah, ya enggak? Bagus toh? Ra kepikiran jenengan mesti. Ini round robin mikir banget ini. Saya juga sebenarnya cuma nyontoh aja kok. Ya, nyontoh direct mapping. Nggak tahu ini siapa ya yang menemukan ya. Keren nih. Ping 10 10 10 10 ke 10. Oranye begitu juga sami. Nah, oranye ya 11 11 11 11 ke 11. Oke. Nah, unik toh. Dan itu bisa langsung ya, langsung di template di bitnya tadi nih ya, di direct memory mapping. Tak gambar lagi mesti selali, walaupun cuma beberapa menit yang lalu ya. Itu nggih. Nah, jadi silahkan Anda sebentar. Sorry. Nah, jadi Anda ini tinggal niteni 2 yang sebelah kanan dan dititeni dengan ini ya. Ini kan tadi apa namanya, block address. Address block ya, dititeni dengan yang ini, yang apa namanya itu, cell address ya. Cell address pada memori. Sorry. Bukan. Ini bukan cell address. Ini adalah address di memorinya case kok ya. Nah, gitu ya. Ini adalah line address ya, pada line address, tapi pada yang pada cache memory. Kalau ini address block pada main memory atau RAM gitu ya. Nah, itu dititeni cuma yang 2 ini gitu, oke. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, masih satu lagi tag bit namanya. Tag bit. Sebentar. Ini tak gambar saja. 1 2 3 1 2 3 gitu ya. Itu. Nah, jadi yang 2 di sini ya, itu adalah block atau line offset itu, atau kalau saya gampangnya kok cell address gitu ya. Itu. Oke. Yang di sini. Yang kemudian yang 4 ini tadi apa? Itu dibagi lagi. Yang 4 ini namanya block number atau address block gitu. Nah, ini 4 ya. Nah, begitu. Itu dibagi lagi. Ini adalah line number ya. Line number ini toh, yang ini, yang tadi ini. Nah, ini line number yang pas di sini. Line number di
cache memorinya gitu ya. Nah, kemudian yang di sini tadi yang saya katakan ini adalah tag bit. Nah, gitu. Opo iki tag bit ya. Nah, ini dia. Apa itu tag bit? Oke, begini. Kita akan melihat pada contoh ini sebagai contoh. Kita akan melihat pada yang line 3. Ini ya, line 3. Line 3 itu isinya 12, 13, 14, 15. Oke. Line 3, 12, 13, 14, 15. Ini kita ngomong masalah tag bit loh ya. Nah, ada line ini di sini ya. Atau ada address block ya, block gitu ya. Blok berapa? 3 itu terdiri dari 12, 13, 14 dan 15. Ini kalau dibinarkan itu menjadi ya begini. Betul? Ya. Nah, ini toh. Ya enggak? Ya. 8 tambah 4 12 tambah 1 13. Kemudian kepengen jadi 14 kan gini toh. Nah, 15 gimana? Ya gini. Ya enggak? Ini yang line 3, blok 3. Blok 3 toh, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita blok 7 ya. Kenapa kok contohnya 3 dan 7 ya? Ini yang karena yang sama nih loh. Yang oranye ini, oranye. 7 juga oranye kan gitu toh. 28, 29, 30, 31. 28. Ini yang 7 ya. 28, 29, 30, 31. Kalau di dibinarkan, ayo. Ini akan menjadi 00 ya. 1, 1, 1, 0. Ya enggak? 29 ya toh, kemudian 30 kan tinggal gini aja toh. Sorry ini enggak. Kemudian di sini 31 ya kan. Gitu. Oke. Yang berikutnya yang oranye 11 ya, blok 11 44 sampai berapa nih? 47 ya. Yang blok 11 itu 44 45 46 47 gitu ya. Itu adalah 0 0 1 1 ya, 01 gitu toh. Nah, tinggal tambahi 1 itu toh ya enggak. Kemudian satunya di sini kan ya. Ini 1 ya. Nah gitu toh. Oke, yang berikutnya oranye lagi 15 60 sampai 63. 60 berapa 15 ini ya? Blok 15. 60 61 62 63. Sini berarti apa? Sini mesti 00 ya, 1 1 1 1 gitu ya. 61 ya 1 0 itu 1 1. 62 ya 01 1 1 1 1. 63 ya 1 1 1 1 1 1. Itu oke. Nah, oke. Tadi kita bahas tag. Nah, tag itu di tag toh. Apa ya? Tondo. Itulah pokoknya ya. Saya nek kon bahasa Indonesia nih rada bingung juga. Oke, tag. Ini yang dialamatkan pada oranye 11 ya. 11. Nah, ini kan yang 2 di sini toh. 2 yang di sini toh, 2 bit yang di sini. Ini kan 6 1 2 3 4 5 6. Yang 2 untuk
block atau line offset atau cell address. Kemudian yang 4 sini dibagi lagi line number, yang 2 tag. Tag di sini. Tag itu adalah ini tadi. Yang oranye, pink, biru, hijau, biru. Tag, tak tag. Tak tag. Ya enggak? Sama enggak ini? 4 ini. Nah, sama. Ya. Yang keempat sama. Pas blok 3 itu berarti 0 0 0 0 0. Yang 7 ini, yang apa? Yang 11 ini. Gitu loh ya. Gitu. Jadi walaupun ini dimasukkan ke line yang sama satu-satu, tapi setelah dimasukkan tahu, oh ini adalah line 3. Kenapa? Karena awalnya 00. Walaupun yang ini, yang 11 ini dimasukkan ke line yang ketiga, yang di CM ini, tapi dia tahu, oh ini pasti line 11. Kenapa? Nah, mbok dititeni lho, 1 1 1 0 0 0. Nah, sama karena awalannya adalah 1 0. Gitu ya. Nah, ini jadi satu line di sini kan inputannya ada 4 ya. 1 2 3 4. Nah, 00 ini berarti yang pertama ini. Nah, yang pertama itu kalau yang ketiga ya yang ketiga, yang 3 dan 3 itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, oh berarti ini ada ini, yang ke-7 ini, tagnya apa? Nah, berarti yang kedua itu kan kalau di biner ya yang ke-1 toh. Yang pertama itu yang 0, yang kedua 1. Loh, yang ke-3, yang yang kedua, yang ke-3. Itu ya. Ini adalah tag bit. Begitu ya. Jadi di sini kenapa kita sebut ini dengan direct mapping ya. Direct mapping itu karena ya, direct mapping karena mappingnya atau apa namanya itu, pengalamatannya itu langsung terlihat pada bitnya ini, begitu ya, pada bitnya ini. Nah, yang di sini maksudnya. Nah, ini nih, yang di sini. Ini juga, ini kan 6 toh, 1 2 3 4 5 6 toh. Ya, langsung terlihat di sini. Gitu ya, yang di main memory ini. Ini terlihat dari sini, terlihat oh ini mesti masuk cache memory yang line berapa dan ini urutan yang keberapa. Nah, itu apakah ini yang pink ini yang pertama atau yang kedua? Ini langsung terlihat dari contoh ini tadi. Tag, line number, kemudian block of line set gitu ya. Block of line set ya tadi nih. Ini toh 0 1 2 3 ini yang mana? Yang ke 0 1 2 3 ini sama 0 1 2 3. Gitu ya. Jadi titenane adalah apa namanya, tag bit yang keberapa, kemudian line number dimasukkan ke line number yang mana pada case, kemudian yang ini adalah datanya itu yang keberapa. Ini data yang ke row 1, kolom 1, kolom 0 1 2 3 sama kolom 1 kolom 0 1 2 3 gitu ge. Itulah yang disebut dengan direct mapping. Oke, cukup sekian untuk materi direct mapping kali ini. Semoga bermanfaat.